Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Ayu Melani dari kelompok 3 mata kuliah belajar dan pembelajaran. Di sini kelompok 3 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Prinsip-prinsip belajar dan prinsip-prinsip belajar bahasa. Nah, kelompok 3 sendiri beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Devi Ayu Melani dengan nomor NIM 2008 11 00 42. Kemudian ada Julia dengan nomor NIM 2008 11 00 81, dan yang terakhir ada Nur Laili Atiyatus Sa'adah dengan nomor NIM 2008 11 00 96. Nah, dalam makalah ini kami mempunyai 3 rumusan masalah. Yang pertama, pengertian prinsip belajar dan prinsip belajar bahasa, kemudian prinsip-prinsip belajar, dan kemudian yang terakhir ada prinsip-prinsip belajar bahasa. Nah, langsung saja saya sendiri akan menjelaskan mengenai definisi prinsip belajar dan definisi prinsip belajar bahasa. Di sini saya akan menguraikan satu persatu terlebih dahulu, mulai dari pengertian prinsip, pengertian belajar, kemudian pengertian prinsip belajar, dan pengertian prinsip belajar bahasa. Yang pertama ada pengertian prinsip. Prinsip adalah sesuatu yang dipegang sebagai panutan dan yang menjadi utama dalam upaya pembelajaran, baik itu sebagai siswa maupun sebagai guru, dalam upaya mencapai hasil yang diinginkan agar proses belajar dan mengajar dapat berjalan dengan baik antara pendidik dan peserta didik. Kemudian yang kedua ada pengertian belajar. Nah, jika kita berbicara pengertian secara sederhana, belajar adalah suatu proses perubahan perilaku dari kita yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, belajar ini bukan suatu penguasaan latihan, melainkan perubahan kelakuan. Nah, dari dua pengertian yang di atas tadi dapat merujuk pada pengertian prinsip belajar. Nah, prinsip belajar adalah suatu hubungan yang terjadi antara peserta didik dan pendidik agar siswa mendapat motivasi belajar yang berguna bagi dirinya sendiri. Dan juga prinsip belajar juga dapat digunakan sebagai landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar peserta didik dalam proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dan peserta didik. Nah, prinsip belajar sendiri dapat disebut juga sebagai kerangka teori yang menjadi landasan dalam pembelajaran. Nah, merujuk pada pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kerangka teoritis yang merupakan petunjuk-petunjuk teoritis bagi penyusunan sebuah metode pembelajaran bahasa dapat disebut sebagai prinsip pembelajaran bahasa. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai definisi prinsip belajar dan definisi prinsip belajar bahasa. Kemudian untuk rumusan masalah yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Julia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip belajar. Adapun prinsip-prinsip belajar sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip kesiapan. Yang dimaksud dengan prinsip kesiapan adalah prinsip kesiapan yaitu proses yang dipengaruhi kesiapan siswa atau kondisi siswa yang memungkinkan ia dapat belajar. Kemudian ada prinsip motivasi. Prinsip motivasi adalah suatu kondisi atau keadaan dari peserta didik untuk mengatur arah kegiatan dan memelihara kondisi tersebut. Kemudian ada prinsip persepsi. Prinsip persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup dan dipengaruhi oleh pribadi atau perilaku individu itu sendiri. Setiap individu dapat melihat dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dari yang lain. Kemudian ada prinsip tujuan. Prinsip tujuan adalah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh individu. Tujuan ini harus lebih jelas tergambar dalam pikiran dan dapat diterima oleh setiap peserta didik
dalam proses pembelajaran itu terjadi. Kemudian ada prinsip perbedaan individual. Ini proses pengajaran semestinya memperhatikan perbedaan individual dalam kelas dan dapat memberikan kemudahan pencapaian tujuan belajar setinggi-tingginya. Pengajaran yang hanya memperhatikan satu tingkat sasaran akan gagal memenuhi seluruh siswa, kebutuhan siswa. Kemudian ada prinsip transfer dan retensi. Belajar yang dapat dianggap bermanfaat itu bila seseorang itu dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi baru dan pada akhirnya dapat digunakan dalam situasi yang lain. Proses itulah yang disebut dengan proses transfer. Sedangkan yang dimaksud dengan retensi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajar. Kemudian ada prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku baru, berpikir, menalar, menilai, dan berimajinasi. Dalam prinsip ini akan melibatkan proses pengenalan dan penemuan. Kemudian ada prinsip belajar afektif. Belajar afektif akan mencakup beberapa unsur, yaitu nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Prinsip belajar aktif seseorang akan menemukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Kemudian ada prinsip belajar evaluasi. Belajar evaluasi dapat mempengaruhi proses belajar saat ini dan selanjutnya. Pelaksanaan pelatihan evaluasi memungkinkan bagi individu untuk menguji kemajuan dalam mencapai tujuan. Kemudian yang terakhir ada prinsip belajar psikomotor. Prinsip belajar psikomotor, individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik. Kemudian secara umum prinsip-prinsip belajar berkaitan dengan perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung atau pengalaman, pengulangan, tantangan, balikan, dan penguatan, atau yang terakhir perbedaan individual. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip bahasa. Berikut adalah beberapa prinsip-prinsip dasar dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama, pilihan dan penyusunan bahan-bahan pembelajaran bahasa yang akan dibelajarkan. Yang kedua, pengaturan proses belajar mengajarnya, bagaimana mengajarkan dan mempelajarinya, hal-hal yang berhubungan dengan pendekatan, teknik, media, dan sebagainya. Yang ketiga, guru yang akan mengajarkannya, persyaratan yang harus dimiliki, serta aktivitas yang harus dilaksanakan. Yang keempat, siswa yang mempelajarinya berkenaan dengan aktivitasnya. Yang kelima, hal-hal lain yang terlibat dalam proses belajar mengajar. Yang keenam, ajarkan bahasa, bukan tentang bahasa. Yang ketujuh, bahasa target bukan sekedar objek pembelajaran, tetapi juga wahana komunikasi dalam proses pembelajaran atau di kelas. Yang kedelapan, gunakan bahasa otentik. Yang kesembilan, setiap bahasa memiliki sistem bahasanya sendiri. Ada beberapa teori prinsip pembelajaran bahasa Indonesia, yakni prinsip konstekstual, fungsional, integratif, dan apresiatif. Yang pertama, ada prinsip konstekstual. Purnomo mengungkapkan bahwa konstekstual adalah pembelajaran yang dilakukan secara konteks, baik konteks linguistik maupun konteks non-linguistik. Pembelajaran konstekstual
melibatkan 7 komponen untuk pembelajaran efektif, yaitu konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, pemodelan, dan penilaian sebenarnya. Yang pertama, ada teori konstruktivisme adalah teori yang menjelaskan bahwa struktur pengalaman dikembangkan oleh otak manusia melalui 2 cara, yaitu asimilasi dan akomodasi. Yang kedua, menemukan atau inquiry. Komponen inquiry merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis konstekstual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh peserta didik bukan hasil mengingat seperangkat fakta, melainkan dari hasil menemukan sendiri. Yang ketiga, bertanya. Menurut Khairuddin, bertanya merupakan strategi utama dalam pembelajaran berbasis konstekstual. Tujuan bertanya adalah untuk menggali informasi, mengkonfirmasikan apa yang sudah diketahui, dan mengarahkan perhatian kepada aspek yang belum diketahuinya. Keempat, masyarakat belajar. Ciri kelas berbasis masyarakat belajar adalah pembelajaran dilakukan dalam bentuk kelompok-kelompok. Hasil pembelajaran diperoleh dari kerjasama. Kelompok belajar disarankan terdiri atas peserta didik yang kemampuannya heterogen, yang pandai mengajari yang lemah, yang sudah tahu membimbing yang belum tahu, yang memiliki gagasan segera menyampaikan usulnya. Kelima, pemodelan atau modeling. Pemodelan dalam pembelajaran dilakukan dengan cara memberikan model atau contoh yang perlu ditiru. Jika sekiranya kurang mampu memecahkan puisi, bermain drama, tidak perlu cemas karena guru bukan satu-satunya yang dapat dijadikan model. Pengajar dapat meminta kepada teman sejawat atau mendatangkan pihak luar, pembaca puisi, atau pemain drama yang sudah terkenal. Yang keenam, ada refleksi. Refleksi yang dimaksud di sini adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa yang baru dilakukan. Yang tujuh, penilaian yang sebenarnya. Penilaian pembelajaran berbasis kontekstual ini dilakukan dengan mengamati peserta didik menggunakan bahasa, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya, ada prinsip fungsional. Prinsip fungsional adalah pembelajaran bahasa harus dikaitkan dengan fungsinya, baik dalam berkomunikasi maupun dalam memenuhi keterampilan untuk hidup. Selanjutnya, ada prinsip integratif. Salah satu hakikat bahasa adalah suatu sistem. Hal ini senada dengan pendapat Maxam, yang mengatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem. Hal tersebut berarti suatu keseluruhan kegiatan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan untuk mencapai tujuan berbahasa, yaitu berkomunikasi. Yang terakhir, ada prinsip apresiatif. Prinsip apresiatif lebih ditekankan pada pembelajaran sastra. Istilah prinsip apresiatif berasal dari kata kerja dalam bahasa Inggris, yaitu appreciate, yang berarti menghargai, menilai, menjadi kata sifat apresiatif, yang berarti senang. Dalam KBBI, kata apresiasi berarti penghargaan. Dalam tulisan ini, istilah apresiatif dimaknai yang menyenangkan. Jadi, prinsip apresiatif berarti prinsip pembelajaran yang menyenangkan. Baiklah, sekian dari kelompok 3. Semoga pembahasan dari kami bisa dimengerti, walau hanya sedikit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.